menilai. Itu pembelaan untuk dirinya sendiri, bukan mewakili yang lain, ujar Harry. Harry juga mengingatkan bahwa ada 5 korban meninggal dalam kasus pembunuhan tersebut dan proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan alat bukti yang ada. Berdasarkan tudingan adanya penyiksaan oleh penyidik, Harry menegaskan hal itu bukan kewenangannya untuk menilai dan meminta pihak terdakwa membuktikannya melalui jalur hukum. Menurut Harry, hingga kini pihak keluarga korban masih meyakini Priyo dan Ririn sebagai pelaku utama berdasarkan sejumlah alat bukti yang telah terungkap di persidangan. Sampai sekarang kami masih meyakini 2 pelaku adalah Priyo dan Ririn berdasarkan sidik jari, CCTV, dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian. Meski demikian, Harry mempersilahkan pihak terdakwa jika ingin mengajukan adanya pelaku lain melalui mekanisme hukum setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Keren Mbak Maksi. Jadi sampai saat ini masih berpedoman pada sidik jari dan juga CCTV Bang Maksi. Silakan. Baik, terima kasih Mr. G. Ini penting juga buat sharing edukasi buat teman-teman yang nonton ya. Memang hal yang wajar kalau memang keluarga itu emosi normal lah. Tapi kalau seorang pengacara kemudian terpancing emosi, itu saya pikir sangat sayangkan Mr. G. Kenapa? Harusnya seorang pengacara kan harus pakai logika hukum bahwa ketika ada seorang saksi, siapapun dia, mau dia Ririn atau siapapun, hakim itu nggak sembarang. Hakim itu menilai itu nggak sembarang. Dia sangat cermat. Dia sangat betul-betul memperhatikan secara sungguh-sungguh keterangan saksi yang bersaksi di persidangan. Dia menilai, teman-teman. Dia akan melihat, dia tidak tiba-tiba sekonyong-konyong, oh benar nih. Ini tetap ya Mr. G, kita bicara hukum ya. Ini masih kategori keterangan satu saksi. Ya. Harus dikuatkan dengan keterangan atau alat bukti yang lain lagi. Bahwa keterangan Ririn itu bisa menjadi kuat apabila ada alat bukti atau keterangan lain. Jadi kalau keluarga, sekali lagi Mr. G, saya pikir manusiawi, normal, emosi. Tapi kalau ada oknum pengacara ikut emosi yang berlebihan, saya pertanyakan pengacara itu. Demikian, terima kasih. Iya. Ya teman-teman, boleh kita panas, tapi ya hati kita tetap dingin. Agar kita tahu ya, tujuan kita di sini adalah ingin mengungkap kebenaran. Demikian juga di pengadilan, ingin mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah, sementara yang bersalah justru ada di luar. Ini ada tappingan di bawah dari Clipper 15. Nonton podcast Kang Deddy Mulyadi, di situ sudah terang. Kalau sudah terang, nggak perlu ada sidang. Suruh Deddy Mulyadi bersidang. Suruh Gubernur Jawa Barat bersidang. Suruh dia tidak pakai podcast. Suruh langsung ke pengadilan. Ngapain kita bersidang-bersidang kalau sudah jelas di podcastnya Deddy Mulyadi. Inilah semua namanya petunjuk, ya. Petunjuk, kita padukan semua petunjuk, begitu ya. Oke. Terji, tambahan sedikit buat teman-teman. Tambahan sedikit. Jadi sering kita sampaikan, ini memang banyak orang awam yang belum paham. Seseorang yang sudah ditetapkan jadi tersangka ataupun terdakwa, tidak secara otomatis dia dinyatakan bersalah. Ingat itu teman-teman. Jadi dia masih ada namanya dugaan. Makanya semalam saya sempat koreksi Bang Herwanto bahwa harus bicara dugaan. Bahwa dugaan praduga. Nanti kalau dia sudah ditetapkan divonis bahwa dia bersalah, itu berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Iya. Ini teman-teman di bawah paham nih. Makanya kalau dibilang, wah ini
diduga pelakunya. Yes. Jangan langsung, oh dia bersalah. Dia pelaku, dia bersalah. Nggak bisa teman-teman. Master Yusuf bilang tadi, kalau boleh saya ulang, tidak harus ada persidangan kalau dia sudah pelaku dan bersalah, kira-kira Iya. kawan-kawan. Demikian, lanjut. Oke, apalagi tahun 2018 ceritanya membuat KTP nggak ada hubungannya dengan yang namanya kasus sekarang ini. Begitu. Ya nggak ada. Jadi tenang kawan. Kamu tapping tapi harus paham-paham dikit lah. Hai, ini teman kita ini Bang, masih ada Mr. Blind. Halo, selamat malam Mr. Z, selamat malam Pak Maksi, salam hormat. Selamat malam Mr. Blind. Selamat malam, salam hormat. Ya, hari ini rupanya sidang Mr. Blind. Jadi perlu saya kabarkan nih Mr. Blind. Sidang pembacaan kesaksian daripada Ririn dengan terdakwa Oke. Priyo begitu. Namun ada di sini gimana caranya nih? Tunggu dulu. Ada di sini ini terkait dengan fakta proses persidangan. Dalam proses persidangan ternyata di sini tertulis tuh ricuh masa serbu terdakwa. Ya ini Mr. Blind. Loh. Nah, ini ada di saya baca itu sidang pembunuhan satu keluarga di Indramayu, ricuh masa serbu terdakwa. Nah, kalau saya lihat di sini di gambarnya ini ada pengacara korban di situ, begitu Mr. Blind. Oke. Bahkan dalam berita yang saya baca tadi, termasuk pengacara Tony itu juga diserbu, makanya pihak keamanan itu langsung mengamankan sehingga sidangnya diskors, Mr. Blind. Lanjut, silakan. Oke. Berarti maksudnya masa pengunjung sidang ya, berarti pengunjung sidang. Itu Ya. dengan alasan apa menyerang terdakwa maupun pengacara terdakwa? Ya karena jelas kalau pengacara terdakwa jelas membela terdakwa. Kalau menyerbu terdakwa katanya terdakwa keji gitu lah, ya keji gitu. Nah, Seolah-olah ini dia sudah pelakunya gitu lah. ya berarti kan pengunjung itu tidak percaya pada proses Oke, peradilan. itu dulu ada detektif netizen. Masuk naik dulu detektif netizen. Nah, ceritamu bagaimana? Kau pegawai hotel kok dipecat? Detektif netizen. Lo kok rano nih kene kue detektif? Kamu minta naik dulu detektif netizen. Sudah detektif netizen lagi. Oke, lanjut Mr. Blind. Iya, berarti ini kan contoh yang buruk ya. Berarti kita itu tidak percaya pada proses peradilan. Yang kedua, karena kita memaksakan kehendak kita untuk menghakimi. Sementara tujuan utama peradilan itu kan mengadili. Gitu ya. Yang kedua, memeriksa perkara itu supaya terang benderang peristiwanya. Apa sebenarnya? Jangan lantaran subjektif kita punya penilaian, lalu kita merasa bahwa orang yang sudah duduk di kursi terdakwa itu sudah pasti bersalah. Itu kan salah. Nah, semestinya ya, dalam hal-hal seperti ini, dalam persidangan seperti ini, kita harus benar-benar menyerahkan semuanya pada proses penegakan hukum, termasuk lembaga peradilan, lembaga pengadilan. Kita serahkan, ikuti jalannya, karena biar bagaimanapun, ya, segala sesuatu itu sudah disediakan jalur hukumnya. Kita tunggu aja, kita saksikan dulu, kita cermati dulu proses peradilannya ya. Supaya apa? Ketika nanti salah satu pihak tidak merasa secara subjektif ini, merasa tidak mendapat keadilan, kan sudah ada celah hukum yang disediakan. Bisa melalui proses banding, kemudian kasasi sampai peninjauan kembali. Nah, kalau kayak begini bukan saja memberikan contoh yang buruk, tapi juga menghambat jalannya persidangan. Menghambat, Artinya, iya, menghambat, iya. Iya, untuk
apa namanya, proses hukum itu kan selain harus memberikan rasa keadilan secepat-cepatnya dengan semurah-murahnya. Iya, biaya Kalau murah. memang bisa ya dengan biaya murah. Mungkin demikian dulu Mr. Ji untuk sementara. Karena saya tidak menonton ini persidangan. Padahal saya nyari-nyari disiarkan di mana kalau tidak ketemu. Sudah, tanya aja sama Mr. Z yang menggema di Oke, seluruh siap. Nusantara. Disapa Baik, dulu baik. tuh ada Bang Maksi, sapa dulu. Ya, selamat malam Mbak Maksi, salam hormat. Siap, Mr. Blind. Salam hormat kembali. Tapi saya mau tanya dulu Mr. Z, tadi waktu Ririn dimintai kesaksiannya, itu di bawah sumpah atau enggak? Saksi di bawah sumpah toh kalau saksi. Walaupun dia saksi mahkota ya, terdakwa ya. Bawah sumpah. Oke, itu ya teman-teman yang di bawah, untuk yang belum paham atau belum mengerti. Walaupun dia terdakwa, ketika dia bersaksi untuk terdakwa lain Naik aja, tetap naik Bu, minta Bu Rosmawati naik aja, ditekan itu orang-orangnya biar muncul. Iya, lanjut Mr. Blind. tetap keterangannya diberikan di bawah sumpah. Walaupun dia statusnya terdakwa. Ya. Ya, jadi teman-teman, jadi tadi ya saya ingatkan kembali, saya informasikan kembali bahwa tadi adalah sidang pembacaan saksi terhadap si Priyo yang dihadiri Ririn. Nah, tapi sempat ricuh, kemudian diskors, kemudian dilanjutkan lagi. Saya akan bacakan semuanya utuh sampai tuntas. Ya, sampai tuntas nanti. Karena kalau agak malam-malam sedikit pasti ada penjual es yang lewat ya Bang Moksi ya. Siap, Mr. Ji. Ya, saya ini intermezzo dulu ya Mr. Blind ya. Siap-siap Mr. Z. Aku tuh mau bikin video itu Mr. Blind. Aku tuh ketawa duluan, ngakak dulu Mr. Blind. Terus Gara-gara pas lagi tukang es ya. serius-seriusnya kok muncul penjual es lewat tong. Mr. Ji, skutan gitu. Skutang. Oh, skuteng ya, skuteng. Iya. Saya mau beli jadi nggak jadi. Iya, habis gitu ada yang pesan 2 lagi. Aduh. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin naik, enggak apa-apa teman-teman, enggak apa-apa. Kita ini, kamu bertanya, kami jawab. Kamu berbeda, kami juga berbeda misalnya. Enggak ada masalah. Teman-teman santai aja, santai. Yang mau naik, naik. Tapi ingat ya, naik itu tapping dulu. Jadi saya tahu siapa Anda, mau naik bener apa enggak. Jangan sampai ketindis gitu loh ya. Ini ada Bunda. Udah? Assalamualaikum Mr. J. Waalaikumsalam. Selamat malam tuh. Selamat Ada malam juga Mr. Mr. Blind, ada Bang Maksi, silahkan disapa dulu. Selamat malam Mr. Maksik Malam, Karepu Bunda. sama Mr. siapa nih? Mr. Blind. Salam kenal ya Mr. Blend ya. Ya, salam kenal Bunda. Dari Indramayu nih. Oke, Wow. silakan Bu. Indramayu. Wah, ini lokasinya langsung nih. Iya betul Indramayu. Iya. Gimana tadi nonton enggak? Saya sekarang saya selalu hadir menonton terus berita-beritanya Ririn kasusnya gitu. Tapi saya selalu mendukung Pak Tony. Saya selalu bagaimana Suprot. iya, betul sekali. Karena yang saya inginkan itu Prio sama yang 4 pelakunya itu yang saya inginkan dihadirkan gitu. Biar jelas gitu, Pak. Ya, oke Bunda. Ini Bang Terima Masih kasih. perlu ya, santai di sini santai. Iya. Minum-minum dulu. Minum kopi. Ya, boleh minum kopi ya. Boleh, naik boleh. Ini tapping silakan tapping. Boleh naik boleh. Bang Maksi, coba dijelaskan dulu sama Bunda ini terkait dengan penetapan tersangka hingga terdakwa dan Iya, seterusnya. Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Terima kasih, Mr. Ji. Gini,
Yang pertama saya mau sampaikan juga teman-teman yang di bawah ini bahwa prinsipnya saya, Master Blind, Master G dalam bernarasi di sini betul-betul berdasarkan hukum ya. Jadi bukan di luar hukum, ada dasarnya. Dan kemudian kita punya prinsip bahwa hukum itu hitam putih, hitam-hitam putih-putih. Salah katakan salah, benar katakan benar. Kita nggak mungkin membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Ya, makanya selalu saya, Master Blind, kemudian Master I sudah mengatakan bahwa di dalam hukum pidana ada asas presumption of innocence loh. Ini biar teman-teman biar paham yang nonton nih. Sering dengar pasti ya, asas praduga tak bersalah. Cuman harus paham apa sih asas praduga tak bersalah? Asas praduga tak bersalah dengan tegas menyatakan bahwa seseorang yang sudah ditangkap, ditahan, kemudian diadili sebagai terdakwa di depan persidangan wajib, ada kalimat kata wajib dianggap tidak bersalah. Jadi walaupun dia sudah tersangka, walaupun dia sudah jadi terdakwa, wajib hukumnya dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi penting buat teman-teman yang awam hukum lah. Jadi sampai saat ini Ririn wajib dianggap, Ririn dan Prio wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan. Demikian, terima kasih. Ya, oke. Nah, sekarang saya tanya sama Bunda ini. Terima kasih ya Bang Masih. Bunda, Ya. tadi kan Bunda menyampaikan bahwa suprot Pak Tony. Iya, Alasannya betul. apa ya Bunda? Silakan Bunda. Alasannya begini, Pak. Ya. Kalau Pak Tony kan udah apa maksudnya saksi-saksi terus pembuktian segala macam kan sudah dijelaskan dari Ririn. Ririn menjelaskan ke Pak Tony gitu kan. Nah, yang saya inginkan kenapa pada saat si Ririn ditangkap gitu, dimasukkan ke penyidik, begitu si Ririn berkata kalau saya bukan pelakunya, yang pelakunya tuh siapa? Kenapa langsung dipukulin begitu gitu Pak, langsung sampai kakinya dipatahin, langsung disiksa begitu gitu sama penyidiknya. Itu yang saya bikin apa ya, sama penyidiknya gitu loh. Oke. Kamu nggak yakin kalau Ririn itu pelakunya? Kalau dibilang saya nggak yakin ya nggak juga, karena kan yang keempat ini kan belum dihadirkan gitu loh Pak. Oke, jadi gini saya ceritakan dulu ya teman-teman semua biar ini enak nih. Ini Iya. Bunda rasa-rasanya nih ini. Bunda ini rasa-rasanya agak kaku-kaku gimana ya ngomongnya. Sudah pokoknya biasa aja di sini ya. Iya. Jadi gini, Ririn dan Prio ditetapkan sebagai tersangka. Nah, bagaimanapun caranya telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mengaku perbuatannya, mengaku atau bagaimana itu di sana, kemudian disidangkan. Pada saat proses persidangan, ternyata Ririn berteriak bahwa aku bukan pelakunya. Dan itu juga dikuatkan oleh keterangan daripada saudara Prio bahwa Ririn tidak terlibat, begitu ya? Iya. Nah, benar atau tidak ini juga harus dibuktikan, tidak semata-mata kita percaya, tapi harus dibuktikan. Oke, begitu Bu. Nanti kalau ditanya lagi ya, yang agak judes-judes sedikit ya Bu ya. Nggak bisa judes-judes Pak. Orang Indramayu tuh harus bisa lah ya. Aduh. Oke. Saya sapa dulu nih, ada Bang Jopro. Selamat malam Jopro. Iya, Bang selamat Jopro, malam. welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita Itu Bang semua. Jopro. Ya, gimana Bang Jopro? Silakan perkenalkan diri Bang Jopro. Iya, nama saya Jopro, orang biasa. Cuman suka mengikuti yang lagi viral-viral. Dan saya pun nggak tahu hukum, tapi Tinggal ingin di? tahu hukum. Di daerah Cilacap saya, Nusa Kambangan.
Oh, iya. Iya. Iya, 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 iya. Saya ingin berkomentar. Kalau saya salah mohon maaf, kalau saya benar Kasih hadiah ya. dibenarkan. Oh, Kalau menurut saya Bapak ya, iya, iya, iya. segala sesuatunya itu dari mulai dari titik awal, dari titik nol ketika penyidikan. Saya bukannya pesimis dengan aparat, tidak. Kalau melihat dari ceritanya di media sosial, ya, itu sebetulnya kunci mahkota ada, yaitu di salah satu komunikasi yang sangat vital, handphone. Nah, Handphone. seandainya, ya ini boleh alibi saya ya, mengatakan bahwa ini ya termasuk kunci saksi mahkota ini ada di handphone ini Pak, dan SIM cardnya. Kalau benar ya ini sudah diganti, ini maka akan terang benderang ya apakah Ririn dan Prio betul. Nah itu terjawabnya di alat seluler itu Pak, kalau menurut saya ya. Kalau praktisi hukum tolong Nenek betul apa simpan yang enggak. itu sih yang dekat lemari. Loh, kok ada lemari? Bunda di mute dulu ya. Jadi segala sesuatunya seperti yang dikatakan oleh Bung Tony itu, ada alat komunikasi yang sudah digantikan apa diganti nggak tahu. Padahal alat komunikasi itu sangat vital sekali untuk membuktikan betul enggaknya ada 4 terdakwa. Dan betul tidaknya apakah si Ririn dan Prio sebagai pelakunya. Terima kasih host, hanya begitu aja komentarnya. Dari Oke, titik awal langsung. saya mengharapkan alat komunikasinya itu ya harus yang orisinil, bukan diganti ya. Terima kasih. Oke, Mr. Blind, ini cenderung pada sarana handphone, Mr. Blind. Ada apa dengan handphone tuh, Mr. Blind? Silahkan. Ya, yang pertama, kalau memang kita mau mendasarkan pada alat barang bukti ya, itu yang pertama memang handphone yang dimiliki oleh Ririn, itu kan kemudian menjadi salah satu barang bukti, kemudian disita oleh pihak kepolisian ya, Ya. kemudian diperiksa. Nah belakangan kita mendengar bahwasanya menurut pengacara Tony, di dalam barang bukti tersebut, aplikasi WA-nya itu ada tapi akunnya itu di logout. Lalu kemudian SIM card-nya yang 2 asal muasalnya ada, ternyata sekarang udah nggak ada. Nah, akan timbul pertanyaan bahwa siapa yang melogout akun WhatsApp itu? Lalu kemudian siapa yang menghilangkan SIM card yang dua buah SIM card itu? Sementara itu di bawah pengawasan atau penguasaan pihak penyidik. Nah, artinya ini kan perlu pembuktian. Apa yang disampaikan Pak Tony itu harus diuji dulu. Apakah benar di logout oleh pihak penyidik atau justru di logout sama Ririn sendiri sebelum dia tertangkap, kan begitu. Ya. Kemudian juga SIM card-nya yang katanya ada, apakah dicabut oleh penyidik atau justru dicabut Ririn dulu sebelum dia tertangkap. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ya. Kembali lagi, kalau diizinkan, maka kita akan mengajukan kembali untuk pemeriksaan digital forensik di Laboratorium Forensik Polri. Nah, tapi yang lebih spesifik, ya, kita bisa minta bantuan provider. Nah, kalau sudah dalam persidangan gini, mungkin minta nanti penetapan hakim ya. Minta penetapan hakim, kemudian mengurus ke provider tersebut untuk penegakan hukum, maka akan dimintakan kapan SIM card itu mengirim sinyal bahwa dia aktif terakhir kali. Kemudian akan disandingkan nanti dengan waktu di mana Ririn ditangkap. Ya. Hanya itu pembuktiannya dulu untuk sementara. Ya. Oke. Baru kemudian setelah dicocokkan, ternyata SIM card itu setelah dia ditangkap, kemudian selang beberapa hari
hilang sinyalnya, dimatiin mungkin ya gitu ya. Mm-mm. Atau kapan dia hidup lagi selama proses penyidikan. Nah, itu bisa kita minta pertanggungjawaban pada penyidik. Dan Mm-mm. pasal yang akan dikenakan nanti obstruction of justice, Ya. mencoba menghilangkan barang bukti dan merintangi penyidikan. Oh, oke. Nah, terus kemudian baru melangkah ke yang selanjutnya adalah mengenai file yang tersimpan di dalam handphone itu sendiri. Ya. Kalau provider itu kan bisa menyediakan log percakapan, baik telepon maupun pesan, tapi tidak bisa menampilkan isi percakapannya. Kalau isi chatnya bisa, SMS ya. Itu kalau provider. Nah, sementara kalau di perangkatnya sendiri itu bisa diekstrak, nanti log telepon WhatsApp sama isi percakapannya. Tapi apa isi percakapan teleponnya tetap nggak bisa. Hanya durasi sama tanggal waktunya aja. Demikian Mr. Z. Oke. Saya ingin juga mau nambahkan ini, menampung dari aspirasi lah ya, aspirasi teman-teman yang ada di bawah ini. Ini ada dua kemungkinan nih, Mr. Brian. Dua kemungkinan ini juga bisa dianalisa. Oke, katakanlah yang meng-lock out Ririn, apa yang akan dilakukan oleh polisi? Ayo teman-teman sabar ya, tungguin ya. Kalau Ririn sendiri sengaja menghilangkan atau membuang nomor handphone, silakan Mr. Brian. Ya, yang pertama tentu akan mengundang pertanyaan dari pihak penyidik. Mm-mm. Mm-mm. Dan otomatis penyidik akan langsung merestorasi atau menarik kembali Mm-mm. semua log-log itu, karena kemampuan itu atau fasilitas itu kan Polri punya. Oke. Oke. Oke, benar sekali ya, benar sekali. Jadi kalau Ririn yang melakukan, pasti polisi akan mendeklir lah, menggali, mencari jejak-jejak itu. Dengan cara apa? Justru polisi yang akan menyurat ke provider untuk mendapatkan apa-apa yang dibutuhkan. Kalau Ririn yang log out, clear ya, kalau Ririn yang log out, polisi pasti akan cari. Iya, betul. Sekarang sebaliknya Mr. Blind, kalau polisi yang log out, ya silakan. Ya, Gini. artinya kalau polisi yang kita duga ya, kita duga polisi yang menghilangkan SIM card dan kemudian melog out akun tersebut, berarti diduga polisi sengaja mengaburkan. Apakah di dalam percakapan tersebut ada komunikasi tertentu yang melibatkan orang lain, atau mungkin ada bukti petunjuk yang lain di dalam sana, kemudian diduga polisi ingin menutupi tersebut hingga mengarah semuanya pada Ririn. Ya berarti pembuktiannya nanti ada pada kuasa hukum. Bagaimana cara Pak Tony untuk menyatakan bahwa seperti yang saya bilang tadi. Nah, ada satu metode lagi yang mudah ya sebenarnya. Untuk yang merasa kenal dengan Ririn, ya, terutama di tanggal-tanggal krusial tersebut, kalau mereka masih pernah melakukan chat atau telepon dengan Ririn, segera hubungi pengacaranya. Itu nanti pembuktiannya bahwa Ririn masih bisa di-chat atau dihubungi atau ditelepon pada tanggal tersebut. Begitu. Artinya ketika dia centang 1, berarti akun itu masih ada tapi nggak aktif. Oke. Akun WhatsApp ya. Tapi kalau tulisannya undang, berarti itu sudah di log out. Oh. Gitu. Oke. Itu cara membedakannya. Oke, ini ada celiper di sini. Kamu tak suruh naik, tapi kalau kau tapping terus, kau tak suruh naik nih celiper. Agustus kau naik, ayo kita bicara. Jangan cuma tapping dengan kebencian, nggak bagus. perlu diurusin Pak, yang di bawah nggak usah diurusin. Oh enggak. Saya kalau
narasinya bagus, kita berikan penjelasan. Ini kan sudah dua-duanya ini. Iya. Ini Dia nggak mau dua-duanya naik. ini ya. Kalau polisi yang lock out, begini caranya. Kalau Ririn yang lock out, begini caranya, kan sudah dua-duanya. Iya Clear betul. kan? Ini kan supaya untuk terang ini loh. Tak suruh naik kamu nanti kok nggak mau, gimana sih? Iya, kita netizen ini mencari kebenaran bukan membela pembunuh ya. Oh Jangan iya, salah tangkap dulu ya iya. semuanya. Karena semua netizen ini mencari titik benarnya dari awal. Kita ambil contoh ya Pak ya, ambil contoh saja. Ketika ada orang kena narkotika ya, itu pasti handphonenya dilacak dari mana, ditelepon orangnya, langsung dicari. Dapat satu orang lagi, dari mana lagi lewat telepon itu, cari terus sampai titik terakhir. Ketemu kan Nanti Pak? nanti kalau tapping nggak bagus, kecewa loh sampai itu. Cuman bisa nonton nanti nggak bisa tapping nanti. Hati-hati ya, karena bosen saya itu tappingan begitu kalau diajak ngomong nggak mau. Oke, oke, Mr. Itu Blank. Mr. Blend. Menurut Anda gimana Mr. Blend? Apakah sebagai saksi mahkota itu termasuk juga alat telekomunikasi? Karena di situ percakapan seperti Anda katakan sinyal off itu di titik mana? Ataukah di titik sebelum penangkapan atau titik di terakhir penyidikan? Kita nggak tahu. Oke, oke, Mas Jupro, saya jelaskan dulu. Ini Mas Jupro kosongan ya ini ya, kosongan ya, Ya. kosongan. Oke, Mr. Bland, dia nggak tahu tuh ya saksi mahkota itu apa, saksi eviden itu apa. Dia nggak tahu deh. Coba dijelaskan dulu, Mr. Bland. Ya, kalau barang bukti itu ya, termasuk handphone itu kan barang bukti. Kemudian nanti transkripnya itu adalah alat bukti elektronik. Nah, dia itu merupakan alat bukti, bukan saksi. Saksi pun juga alat bukti juga namanya. Iya. Nah, kalau saksi mahkota itu adalah 2 orang atau lebih pelaku yang kemudian bersaksi untuk pelaku yang lain. Maka disebutlah saksi mahkota. Nah, kalau alatnya, alat bukti yang lain kayak alat bukti elektronik, alat bukti dokumen elektronik maupun keterangan ahli maupun surat, itu semuanya alat bukti. Cuman yang saya pahami mungkin maksud Bapak itu alat bukti yang bisa langsung merujuk gitu Pak ya, Betul Pak Jopro sekali. ya. Betul Ya. sekali. Itu yang saya mengharapkan. Disitulah titik awal akan terbuka semuanya. Betulkah ada 4 orang atau tidak? Kan seharusnya seperti itu. Iya betul. Nah, Karena alat makanya komunikasi itu kan mengatakan sering berhubungan dengan 4 orang yang lain, ya kan? Nah, seharusnya kalau memang terdakwa Ririn ini benar ada, kenapa? Ada nggak sih sebetulnya? Asli nggak sih? Seharusnya memberi apa ya kepada masyarakat umum lah aparat itu. Jupro. Ya, Jupro gini, kita kalau berbicara di sini tahapannya apa lagi, nanti tanya apa lagi, jangan disambung-sambung lagi ke yang lain ya, Jupro oke, ya. siap. Tadi kan barusan bilang tentang saksi mahkota, kok jadi kemana-mana. Sabar dulu, pasti akan sampai ini, kan durasinya panjang ini. Oke, saya ini ingin menanyakan kepada Bang Maksi, Siap, Mr. Ji. Di sini ada tertulis kalimat dari RHNAP. Bang Zi katanya, ini katanya ya, di BAP dipukulin si Ririn. Tapi kata penyidik itu tidak. Gimana tuh Bang? Silakan Bang Maksi, dibantu saya Bang Maksi. Baik, Mr. Ji. Oke, begini teman-teman. Sebetulnya bicara soal digebukin kayak semalam teman kita sejawat ya, Pak Hermawan bilang boge mentah, itu sudah hal yang jadi hal tradisi. Tetapi kejadian ini di tahun 2025 teman-teman. Jadi saya sering terangkan dengan Mr. Ji. Filosofi KUHP yang lama dan KUP yang lama itu berbeda dengan yang sekarang, 2025.
Bedanya di mana? Kalau zaman dulu kan masih undang-undang lama itu adopsi dari kolonial Belanda. Makanya disebut filosofinya represif. Mister Ji tahu itu? Ya. Apa itu represif? Penindakan, penekanan, pemerasan, pengakuan, Mhm. diintimidasi, diinjak jempol kakinya. Mister Ji pasti pernah itulah. Kaki, Aku nggak jempol pernah, kakinya. jangan nuduh-nuduh tak somasi kamu. Oke, saya harus praduga berarti. Ya. Kalau Mas ini kan zaman kolonial Belanda, Mister Ji 2004 ke bawah. 2004 ke bawah. Setelah KUHP baru lahir di 2005 dan KUHP kan sudah lahir di 2023 dan 2025 ini. Artinya ketika dia lahir, maka sudah bukan lagi adopsi dari kolonial Belanda, teman-teman. Jadi sudah berbeda. Yang tadinya represif, filosofinya, sekarang menjadi pemulihan. Restoratif. Restoratif artinya tidak ada lagi yang namanya intimidasi, tidak dimanusiawi, kemudian kekerasan, pemerasan pengakuan, ini tidak boleh lagi sebetulnya sekarang. Makanya ini memang lagi adaptasi. Saya kebetulan hari ini Mister Ji saya bertemu dengan Kejaksaan. Ya. Kita bahas soal itu, anggota Kejaksaan. Kemudian saya lagi dampingi salah satu selebritis lah. Kita bahas itu. Saya bilang, Bang, jangan sampai sekarang sudah 2025 ya, KUHP yang baru, KUHP baru. Naluri yang lama jangan lagi dong, sudah mulai dong adaptasi. Iya, mereka akui. Iya, Bang Mirs, memang ini masih adaptasi. Karena masih represif kok. Belum namanya pemulihan. Artinya begini teman-teman, tidak ada lagi yang namanya tadi kekerasan, kecuali memang. Kalau di lapangan, pas mau ditangkap, kemudian dia melawan, larikan diri, ya tindakan tegas terukur ya jelas itu. Mister Ji mungkin juga pernah lakukan itu. Pasti. Ya kan Mister Ji? Kalau di lapangan, tapi kalau sudah di dalam kantor polisi, sudah di markasnya, tadi kalau sampai melakukan itu kekerasan, apalagi penganiayaan berat, itu sudah melanggar undang-undang, terutama KUHP 142. Ini yang perlu kita sampaikan. Justru ini saya jujur, kita banyak teman penyidik di Mabes, Polda, itu banyak lah, teman-teman tahu lah gitu. Paling ada yang nonton juga, si Meksi kurang ajar nih. Tidak. Saya mengingatkan, tolong, sudah ada KUHP yang baru dan undang-undang baru. Tradisi lama jangan lagi lah. Udah cukup lah. Tuh orang itu kalau dia terbukti bersalah, seumur hidup. Misalkan Ririn terbukti bersalah. Dia hukum berat, kita setuju. Hukum berat dia. Tapi jangan dipatahkan kakinya dong. Kalau itu kan keterangan Ririn, jika itu benar, hentikanlah yang seperti itu, teman-teman penyidik. Itu. Demikian Misteri sebentar gitu. Oke, bahkan sudah menjadi perhatian publik, bahkan sampai anggota dewan pun melihat itu. Tenang. Apa dampaknya nanti? Pasti nanti juga akan ada tindakan-tindakan. Sabar dulu ya, sabar dulu. Saya ucapkan dulu selamat malam kepada bapak-bapak, kemudian ada abang kita dari Cirebon, kemudian ada Dante. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum Mr. Ji semua, senior Bang Maksi, Bang Pro, semuanya Bang Serdain, Bang Dante. Ya. Malam Bang. Saya dari kemarin ini ngikutin nih Mr. Ji ini komal Mr. Ji 2 hari. Saya tonton, dengerin di bawah. Seru banget pembahasan ini. Iya, Kenapa nggak naik? Nonton doang. Nggak apa-apa Bang, akan nonton dulu. Ya. Assalamualaikum abang-abang semua. Salam kenal. Waalaikumsalam Bang Dante. Ini Bang, izin saya mau bertanya Bang kepada Mr. Blin tentang masalah WhatsApp tadi Bang ya. Boleh, silakan. Ya. Nah, jadi begini, kalau soal WhatsApp tadi Bang, yang ingin saya tanyakan, saya pernah melakukan di WhatsApp itu ada dua opsi saya melakukan ya. Tadi kan kita yang dibahas tadi kan di sini kan tentang yang masalah logout WhatsApp tadi Bang ya. Iya. Nah, saya pernah melakukan dua opsi di WhatsApp. Jadi begini, antara logout dan uninstall ya Bang ya. Iya. Nah, apa bedanya antara logout dan uninstall sekarang ini kan di masalah yang pembunuhan ini kan? Yang saya lakukan dua opsi itu begini Bang. Pertama saya pernah melakukan yang menurut saya ya, ini logout ini saya keluar dari WhatsApp-nya Bang. Jadi
ketika saya masukkan nomor lagi, login lagi, itu keluar lagi semua data-datanya bang. Nah tapi kalau ketika saya menginstall WhatsApp, nah itu saya otomatis habis total itu WhatsApp saya itu bang. Nah, jadi itu makanya muncul undang. Kalau menurut yang udah pernah saya lakukan bang ya. Tapi kalau saya log out, itu tidak menghapus semua data bang. Itu tidak ada tulisan undangnya. Tetap ada di kontak kita itu, di kontak misal teman kita ya, ada tetap nama kita. Kalau dia ngechat kita itu centang 1 memang. Tapi ketika kita login lagi ke nomor itu ada masuk semua lagi. Jadi yang centang 1 itu langsung berubah jadi centang 2 bang. Nah coba mohon dijawab untuk Mr. Blind ini kan untuk masalah yang logout WhatsApp tadi. Silakan Mr. Blind. Jadi kalau uninstall itu kan menghapus aplikasinya. Ya, menghapus aplikasinya secara keseluruhan. Cuman dia ada yang tertinggal di situ. Nah, jadi kalau kita uninstall tanpa logout, kita chatting ke teman kita itu, dia pasti centang 1. Buktikan aja. Hapus WhatsApp teman-teman, baru tes. Itu pasti centang 1. Karena nomor itu masih tertaut pada WhatsApp, cuman aplikasinya di handphone kita nggak ada. Berbeda ketika logout. Kalau logout berarti nomor telepon tersebut tidak tertaut, tidak terdaftar di WhatsApp. Maka tulisannya akan undang. Karena untuk memverifikasi sebuah nomor pada WhatsApp, itu kita harus login. Nah, kalau tadi abang bilang, abang pernah logout ya di handphone itu, kemudian abang masuk lagi, ya memang masih tersimpan. Karena dia tidak di-uninstall. Tapi, ada pilihannya ketika abang masuk ke opsi, di luar ya ini ya, manajemen aplikasi namanya, WhatsApp itu ada clear cache sama wipe data. Kalau itu dihilangkan dua-duanya, semua datanya hilang. Nah, makanya saya bilang di awal tadi ya, kalau itu dilakukan oleh Ririn, polisi pasti bisa memulihkan. Tapi kalau yang melakukannya polisi, akan jadi pertanyaan. Makanya saya bilang, kalau itu dilakukan polisi, salah satu cara pembuktiannya adalah kuasa hukum mencari siapa-siapa yang pernah menghubungi Ririn melalui WhatsApp di tanggal-tanggal tersebut. Mungkin tanggal 7, 8, 9 lah. Nah, Di situ maaf bang, gue pembuktiannya nanti. potong. Iya bang. Nih, gue mau tanya. Kalaupun misalkan ini pertanyaan aja, biar kita kejawab gitu. Kalaupun misalkan hasil percakapan yang ada di nomor itu atau di WhatsApp itu, kan tadi kan pertanyaan statement abang kan kalau itu pun kalau yang lakuin adalah si siapa namanya Ririn, polisi gampang untuk melakukan itu lagi kan? Yes. Memang sepakat gue tuh gampang. Cuman yang jadi poin di sini biar teman yang di sini juga dengar. Ketika itu tidak dilakukan oleh penyidik, apakah bisa menghambat atau tidak dimungkinkan bahwa pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan itu tidak bisa dilakukan, Bang? Nah, kalau untuk masalah alat bukti yang disampaikan di dalam press release-nya polisi untuk pemberkasan itu kan hanya sidik jari, ya kan? Kemudian rekaman CCTV sama pengakuan tersangka, Bang. Tidak pernah diungkap alat bukti lain. Atau barang bukti lain itu tidak pernah diungkap sama kepolisian. Jadi untuk dasarnya dia menetapkan sebagai tersangka kemudian melakukan pemeriksaan sampai pemberkasan itu berpatokan atau bertitik tumpu pada sidik jari, rekaman CCTV, dan pengakuan tersangka itu sendiri. Nah, kita kemarin sempat membuat hipotesis ya.
ketika apa alasannya polisi mengejar pengakuan tersangka? Jawabannya karena buktinya lemah. Kadang, sorry gue potong lagi. Ya Bang. Kadang kita juga belum bisa menyimpulkan juga ya Bang. Maksud gue Betul. secara objektif Betul. aja ya. Jadi Betul. polisi itu memang kadang bukan juga dia buat mengejar pengakuan terdakwa aja. Karena memang ya ini yang nyatanya aja lagi. Kadang memang dia udah nggak tahu ya, buat gue ini tuh kayak ajang pembelajaran juga Bang buat si pelaku Betul. ini. Walaupun memang kayak saya sepakat kemarin kayak Bang Maksi bilang itu tidak dibenarkan, maupun di KUHP lama pun sama, penganiayaan dilakukan di dalam ruang penyidikan itu nggak boleh. KUHP baru maupun di KUHP yang lama. Nah, cuman gini, ini kasus sebenarnya menarik banget Bang. Ketika si Prio dia menyatakan bahwa dia itu doang sebenarnya kuncinya yang membuat gue janggal. Ketika Prio bilang saya pelakunya. Nah, di situ ada si ini. Sedangkan dari keterangan saksi yang lain, bukan saksi yang lain ya, banyak ya saksi lah ya. Ini si siapa namanya sih? Aman Jani, apa Ririn? Aman siapa? Aman Jani. Aman Jani ini dari 2016 ya kalau gue bilang ya. Iya, menurut beritanya begitu. Nah, 2018 si Ririn katanya menghubungi siapa temennya itu yang kemarin diundang KDM itu untuk mencairkan. Dudu, Evan. Nah, itu karena itu nggak dikejar ya, tapi memang itu nggak pernah bunyi di BAP kan, Ahmad Yani itu. Iya. Udah, yang bapak-bapak ini mau tanyakan yang mana nih? Nanti dijelaskan nih, yang ini begini, yang ono begono, yang ini jawab. Mr. J, saya lagi gini nih. Mencoba merangkai. Lagi meraba-raba. Lagi cacar juga nih Mr. J, lagi demam nih. Jadi begini. Topologi kasus pembunuhan ya. Apalagi yang menyebabkan tragedi ya, korban yang begitu banyak dalam satu keluarga akan menimbulkan tekanan. Ya, akan menimbulkan tekanan terhadap pihak kepolisian untuk sesegera mungkin mengungkap. Karena ini tragedi. Melihat jumlah korban, terus siapa saja korbannya. Termasuk ada satu orang anak bayi. Ya kan? Tapi ini hitungannya buat pelimpahan sebentar ya, Bang? Sebentar. Padahal sebenarnya penyidik punya pegangan tuh Perkap Kapolri kan terkait jenis tindak pidana kejahatan yang berat. Dia punya waktu berapa puluh hari tuh buat menangani ini kan. Harusnya dimanfaatkan lah. Nah, makanya tadi gue bilang Bang, topologi kasus pembunuhan ini tidak lazim ya, tidak umum karena melihat jumlah korban. Lalu kemudian perhatian masyarakat. Maka menimbulkan tekanan terhadap kepolisian. Nah, ketika misalkan polisi sudah mulai melakukan identifikasi, Inavis sudah diturunkan, olah TKP, kemudian muncul nama, lalu kemudian melakukan pengejaran, itu kan merupakan prestasi bagi kepolisian, itu pasti ya. Lalu kemudian untuk mempercepat, tidak ada bukti secara langsung yang menunjuk, atau bukti langsung ya, direct evidence-nya itu nggak ada untuk kedua orang ini sebagai pelaku. Jadi untuk Bang, sorry gue potong nih Bang. Sebelum ini ntar hilang chat ini. Nah ini nih yang ini gue juga. Jadi caranya si Ririn itu tuh kurang lebih kayak hampir sama nih Bang. Dengan cara dia untuk mencairkan uangnya si Ahmad Yani. Dengan seolah-olah dia menjadi Aman Yani. Dengan seolah-olah dia menjadi Aman Yani dan sebagainya. Gitu, cuman ya tadi balik lagi kemarin sebenarnya ada siapa Bang Herwanto ya kurang lebihnya sedikitnya saya sepakat sebenarnya sama Bang Herwanto kayak kemarin Bang Maksi menyampaikan itu tidak boleh. Bang Herwanto sudah tegas berkali-kali dia sampaikan bahwa memang dia juga tidak boleh gitu. Dan balik lagi di dalam kasus ini memang kita mengenal asas praduga tak bersalah, tetapi apa yang disampaikan oleh Bang Herwanto kemarin itu berdasarkan keyakinan dia. Bukan berdasarkan hukum nih. Kalau berdasarkan hukum memang betul.
Kamu bercerita tentang siapa? Bang Menceritain Herwanto, siapa? Bang Herwanto. Iya, Mr. Ji, gini. kamu Mr. Ji, menceritain saya sedikit biar. siapa? Ya, Jadi ya, Mr. ya. Ji, saya tahu sedikit bahwa bapak ini kan yang nonton di bawah kita mau kasih edukasi hukum. Iya, iya, iya. Bang Herwanto dibilang kan boleh dibawa game. Ini bapak harus mungkin bapak saya nggak tahu. Bapak sebagai seorang hukum atau lawyer atau bukan? Biar paham. Bang Sebagai Rapi ini, bapak-bapak, Bang, Bang Mos. Bang Rapi ini. Oh, Bang Rapi. Ya ampun, Bi. Bang Rapi berarti mengaminkan di bogem dong. Gini Bang Rapi. Bang Rapi gini. Kita kan tahu bersama. Sorry Mr. Ji, saya sampaikan Mr. Ji. Ya, Tradisi yang lama, penyidik hanya mencari pengakuan dan pemerasan pengakuan daripada tersangka sehingga gampang untuk dijadikan tersangka Mr. Ji kepada pelaku. Kan begitu Mr. Ji. Mr. Ji jangan tutupin deh. Ada namanya bukti segitiga, Mr. Ji masih ingat? ya. Dalam TKP. Ya toh? Oke. Itu kan penyidik punya. Makanya yang paling utama dicari adalah pelakunya. Kalau pelaku sudah mengaku, sudah gampang untuk di video 1, Mr. Ji. Kita buka-buka ada Mr. Ji sini. Ini sudah era filosofi beda ya. Makanya saya bilang ke Bang Rapi tadi, filosofi yang lama beda, Bang. Oke. Represif, Mr. Ji tahu. Karena represif, makanya pemerasan pengakuan dikejar setelah pelaku mengaku P21 secepat itu. Pasti itu. Saya buka nih Mr. Ji. Kita terbuka nih Mr. Ji. Tapi sekarang udah nggak bisa begitu lagi dong. Sudah nggak represif lagi dong sekarang ini. Kan Oke. ada sudah 8 alat bukti Mr. Ji. Oke, satu lagi Mr. Ji, satu lagi. Ya, boleh. Kita bicara tadi bukti segitiga Mr. Ji. Dalam TKP itu kan ada 3. Artinya di dalam TKP itu berarti pelaku ada, korban ada, alat bukti ada di situ dan saling berkaitan. Pertanyaan saya Mr. Ji. Apakah CCTV terlihat langsung? Oke, scientific evidence, bukti ilmiah. Terlihat langsung bahwa Ririn melakukan Perbuatan. perbuatan. Tadi yang dibilang tadi, direct evidence yang dibilang oleh Mr. Blind. Ada tidak? Iya, itu kan yang ditetapkan oleh penyidik, yaitu scientific evidence dan keterangan saksi dan tersangka. Artinya saksi Priok yang menjadi saksi pelakunya si Ririn sebagai saksi untuk membenarkan bahwa Priok sebagai pelakunya di penyidik ya, Mr. Ji ya. Iya. Artinya kan begitu. Jadi saling menjadi saksi, saling kan begitu, Mr. Ji. Iya. Makanya itu barang masuk ke video 1. Oke. Nah, tadi alat bukti yang diperkuat oleh penyidik, sidik jari dan CCTV. Kemudian saksi kunci adalah pelaku berdua. Itu adalah tadi pengejaran pengakuan. Iya. Tradisi lama, Mr. Ji. Oke. Itu nanti uji kan. Makanya ketika penyidik kejar ini tugasnya selesai. Clear kan Mr. Ji. Beban pembuktian ketika pada suatu ya, beban pembuktian ada di JPU. Jaksa. Iya, jaksa. Dan ya. itu Mr. Ji dulu sering kejar-kejar itu kok. Mr. Ji jangan nelak. Iya. Mr. Ji cuma mengejar pengakuan tersangka kok. Aku Titik lah. ngakui. Iya, Itu. aku ngakui. Tapi aku mau kasih tahu nanti sebentar. Taruh dulu tadi. Jadi saya mau katakan di sini, walaupun ada dua alat bukti tadi, CCTV, sidik jari, saintifik, dan Iya. pengakuan pelaku, pengakuan dari tersangka. Oke, clear. Maka menjadi tersangka. Ranahnya penyidik. Tapi saya tegaskan lagi yang bisa bilang tadi, tidak ada direct evidence, bukti langsung baik CCTV maupun saksi mata. Di luar Priok dan Rini ya. Jadi masih keterangan tersangka, Mr. Ji. Iya. Belum ada keterangan saksi lain. CCTV juga kan saksi mata juga itu kan, cuman diganti dengan CCTV. Sama juga itu. Demikian Mr. Ji, lanjut. Baik. Saya tambahkan Baik. sedikit Mr. Z. Ya. Saya cuma gini ya, biar teman-teman juga sama-sama clear kita ya. Saya mau membangun konstruksi analisanya. Yang pertama begini. Tadi sudah clear kita, direct evidence-nya nggak ada. Tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Ririn itu adalah pelaku pembunuhan itu. Nggak ada. Tapi faktanya, memang Ririn ada di tempat itu. Dibuktikan dengan adanya sidik jari dan CCTV. Sama kayak kasus kopi sianida juga ya. Ya, yang kedua,
pada saat ditangkap, mereka kan berdua. Secara psikologi, di antara dua orang ini, harus ada yang dijadikan untuk shock terapi bagi tersangka yang lain. Kasarnya begini, siksa yang satu untuk ngasih shock terapi untuk yang satunya lagi. Ya kan? Kasih lihat aja, mau ditembak, mau dipatahin kayak mau dibogem kayak. Karena dia yang diangkat Iya. otaknya kan. Ya, supaya yang satunya berpikir bahwa kalau saya nggak ngaku bakal saya digituin juga. Ya udahlah Pak, iya Pak, iya saya ngaku Pak, iya. Makanya BAP-nya di awal Priyo mengatakan otak pelakunya adalah Ririn. Itu konstruksinya yang ingin saya bangun dulu buat teman-teman ya. Tapi faktanya di persidangan semua keterangan itu dicabut. Berarti apa? Sah bahwa penyidik pada saat itu memang mengejar pengakuan tersangka untuk membulatkan dan pemberkasan sampai P21. Karena bukti langsungnya nggak ada. Kedua-dua bukti yang dihadirkan itu lemah. Tidak ada sidik jari Sabar itu dulu. yang Mr. ditemukan Ben. itu. Ditahan dulu di situ, sampai di situ dulu. Oke. Ini tadi kan waktunya Dante. Dante kan bertanya tentang login dan logout. Kemudian diserobot sama bapak-bapak ini, akhirnya kesana-sana Enggak, nih. sudah dijawab Ya. itu Mr. Z. Ya, Tadi. oke. Ya kita kan tanya lagi. Pak Dante masih mau nanya lagi kan begitu. Iya. Ah, ah. Oke lah, karena Pak Dante sudah anggap sudah selesai, bapak-bapak sudah selesai. Kita sapa dulu nih, saudara saya nih dari Cirebon. Selamat malam, Bang Grik. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Saya ralat, Bang. Ini saya bukan dari Cirebon. Di mana tuh? Saya di Jakarta, Bang. Saya berasal dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung, saya. Jakarta. Oh, Jakarta. Mungkin Emang gue kawan- emang gue siapa? Bang Maksi paham lah dengan saya. Dari Talo. Oke, sekarang narasinya dari Bang Grik. Oke, pertama-tama gini, Bang. Ya, Ya. kan ya saya kan udah malam tadi tuh mungkin Bapak kan dengar juga kan katanya. Ya, saya tuh sering ngopi bareng sama teman sekolah yang mungkin mereka jadi buser, reserse dan sebagainya lah seperti kayak Bang Maksi tadi. Nah, saya pengen cari tahu si kerja polisi ini kan begitu sebagai masyarakat kan. Nah, itulah saya sebagai masyarakat terkait dengan kasus ini dari kemarin saya mengeritik keras ya terhadap kinerja dan integritas polisi yang memang berfungsi sebagai dalam hal ini, Bang, sebenarnya penyidik ini terlalu cepat untuk menyimpulkan ataupun melengkapi ya dengan segala kemeja jaksa yang kita kenal P21. Nah, seharusnya kan banyak kejadian-kejadian seperti ini di Republik kan. Jadi seorang polisi yang jadi penyidik itu harus berpikir secara profesional, yaitu apa? Dia harus mengenal satu peristiwa hukum yang seperti katakan Bapak-bapak tadi ini ada dasarnya Perkap Kapolri yang mengatakan tingkat-tingkat kejahatan ya. Ada tindak kriminal kan, terus sedang, berat dan intensitas tinggi. Nah, disitulah mereka akan menentukan sikap terhadap penegakan hukum tersebut. Nah, karena ini kan dilihat dari korbannya itu begitu banyak dan cara dia menghilangkan nyawa itu begitu sadis. Harusnya kan seorang penyidik berpikir ke situ tuh. Nah, dan kemudian dia harus bermain cara berpikirnya. Nah, ini harus ada pembuktian. Sebenarnya kan mereka semua tuh penyidik ya. Sebenarnya polisi paling bodoh di Republik pun paham dengan namanya rumus triangle ya, segitiga pembuktian. Nah, itu polisi yang paling bodoh di Republik Indonesia ini harus paham itu. Itu ilmu dasar. Nah, kata teman-teman saya di buser-buser dan serse itu tidak boleh dibolak-balik.
nomornya, nomor 1 ditaruh nomor 2 dibalik, itu tidak boleh. Nah, urutan pertamanya apa? Yaitu 1, urutan pertamanya korban. Maka penyelidikannya pembuktiannya arahnya ke korban dulu. Nah, korban itu apa? Ada meninggalkan apa? Gimana cara matinya, kan begitu. Maka mereka selain menggunakan rumus namanya segitiga pembuktian, ya, mereka menggunakan azas bukan rumus ya, rumus dia kalau nggak salah ya. Nah, ini banyak polisi yang nggak paham ini, Si Adi gitu loh. teman babi. Dan ini kawan saya yang di buser-buser itu ngomong, gitu loh. Nggak tahu. Nah, si demen babi ini kan rumus dasar. Nah, jadi adalah itu kan. Nah, seharusnya karena arah saya mengkritiknya kinerja dan integritas polisi, terutama di bidang yang fungsinya di penyidik, gitu loh. Oke. Nah, tapi nambahin zaman dikit, sekarang kan dikit masyarakat awam aja paham itu sebenarnya harusnya kan. Nah, jangan dulu ditambah, kirain udah diem tadi. belum selesai makannya. Nah, belum hampir selesai baru ditambah. Ini baru sendokan kedua ini. Ya lanjut lah. Nanti dijawab juga. Ya lanjut. Apa keputus-putus itu abangku? Nah kan, tuh nggak salah saya. Kan juga. Nah, dari situ Bang ya, dan masyarakat harus paham itu. Polisi yang sebenarnya harus paham dari korban ya. Kedua itu mencari di situ. Pertama, kasus ini apakah sudah dilakukan Abangku, mohon maaf abangku, itu sinyalnya. Coba abang naik mangga dulu ke atas biar bisa ini kriminal apa sih itu nama SCA. Bawa kursi di mangga. Udah lewat aja ini, udah saya aja lah. Ya lanjutlah. Maaf, Begrik, itu putus-putus. Cek. Udah aman belum? Udah aman belum, Bang? Telinganya saya sakit. Pakai apa kah? Pakai Enggak, sinyal apa? udah aman belum? Udah aman. WiFi ini belum bayar, Bang. Aman belum ketemu, Bang. Aman belum ketemu. Oh. Ada nomor wifi-nya berapa saya? Nah, oke. Nanti, Bang. Ya saya lanjut lu, jangan diganggu dulu, Bang. Ini lagi apa cakawala saya berpikirnya lagi mantap-mantapnya. Ganggu. Bukan terganggu itu. nih, ya. Telinganya yang nggak enak mendengar, kadang putus, kadang nyala, ngegas, kadang pelan gitu, Bang. Enggak, kalau masalahnya yang mau disampaikan 3 SKS ini. Nah, setelah segitiga pembuktian tadi, kan pertama kan dalam hal ini menurut saya itu bukan begitu namanya. Bukti segitiga namanya. Setahu saya yang tahu pahamnya segitiga pembuktian, sudah itu aja, Bang. Iya. Oke. Nah jadi di situ kan apakah dalam kasus ini sudah dilakukan visum epertum ataupun ya cara-cara mereka lah ya kan untuk mencari jejak pelakunya kan, terus apa yang dirasakan korban, kira-kira seperti itu, kematian disebab apa kan begitu. Nah, sampai hari ini sidang hari ini pun tidak ada ditunjukkan itu, padahal itu kan berkas dasar, Bang. Itu satu kekurangannya nih, integritas dan kinerja Polri, khususnya Polres Indramayu ya. Ini saya kritik nih Pak Kapolres, dengar ya. Nah, ganti itu kalau bisa penyidiknya. Nah, kedua ya kan di situ oke lah kita ketemu sidik jarinya ada terjawab. Tapi kan mereka terangkan cuma di sidik jarinya ada di kaleng sama pintu. Lah, korbannya kan bisa saja tuh sidik jarinya tuh direkayasa dan sebagainya kan begitu. Jadi kan cara pembuktian itu kan mencari jalannya peristiwa hukum itu bukan begitu kan langsung spontan harus dipukul orang, enggak. Nah, kemudian ada namanya TKP. Nah, TKP itu oke lah sedikit membantu proses persidangan ya. Yaitu adanya cangkul dan situ ada sidik jarinya, ember, terus
terus apa namanya tuh ini spray. Nah, saya jujur aja Bang ya, malam tadi saya tuh dari turun dari Pemal Abang ini sampai jam 6 pagi itu saya berubah menjadi detektif apa dadakan Bang. Iya. Iya Bang, saya telepon sana sini tuh. Saya jadi kayak film-film itu, tempel fotonya ini. Iya. Jadi ada diagramnya saya Bang. Iya, Nah, iya, nanti saya di ujung nanti statement saya akan simpulkan kan. Jadi, nah di situ, ini saya pertanyaan salah satu analisa saya di apa pencarian saya kemarin malam tadi. Satu, ada nggak itu identifikasinya atau dilakukan SCI terhadap mayat, jenazah atau korban. Nah, karena ini bakal jadi lemah nanti gugatannya itu kan, gugatan perkara ini. Nah, mempengaruhi keyakinan hakim juga ini kan, begitu. Nah, kemudian di TKP. Nah, di TKP ini harusnya kan harus dipetain, Bang. Kalau polisi-polisi di Amerika itu kan dipeta nih. Oh, titik A ke titik B. Nah, dulu saya belajar pramuka tuh bergeser dari A geser B. Itu kan harus dilaporkan. Pada pukul jam ini saya bergeser di sini dan peta-petanya saya itu kan ada nih kamar-kamarnya. Masa pinteran wartawan apa iNews daripada polisinya. Kan begitu. Nah, maksudnya kamar di sini letaknya itu harus kan dipaparkan juga itu. Jadi memperkuat yang namanya P21 tadi. Biar tidak ada celah untuk pelaku apa peristiwa hukum ini menjadi bumerang bagi hukum itu sendiri, begitu loh. Iya. Nah, masa nonton kayak di detektif itulah, maksudnya kan korban A dilakukan di mana, dari situ kan kita bisa lihat pergerakan pelaku Bang. Kira-kira dengan pengakuan tadi sebenarnya jujur Bang ya, kalau cuman mengejar pengakuan pelaku, saya jujur aja itu kayaknya polisi itu belum paham namanya belum paham menjadi polisi. Kenapa saya bilang belum bisa jadi polisi? Kenapa? Polisi itu sendiri kepanjangan kan putar otak lihat situasi kan begitu. Iya kan? Jadi kawan-kawan di sini ya, polisi itu kepanjangannya putar otak lihat situasi. Jadi kalau polisi yang baik dia harus berputar otak dan lihat situasinya. Nah, itu yang polisi bener. Nah, sedangkan dalam penerapan peristiwa ini, dalam kasus ini lu nggak berputar otaknya, maksudnya di sini dan bercak darahnya di mana, kan harus difoto itu ya layaknya detektif di Amerika lah, itu profesional namanya kan. Nah, kemudian kenapa harus mengedepankan apa sih yang kata Bang Maksi Kerapu tadi itu ya, penganiayaan terhadap pelaku? Sebenarnya mesti juga kayak gitu. Itu tuh sebenarnya menurut saya bagi tindakan kepolisian yang profesional harusnya itu di belakangan dulu bisa dijadikan sebagai alat bukti pembantu saja, melengkapi. Jangan difokus di situ, tapi kejarlah di mana asal usul tadi si Adi ini demen babi kok bisa, kan begitu loh. Kok bisa si Adi ini bisa demen babi nih? Kan begitu kan pertanyaannya. Ya. Nah, ini karena serang waktu itu kan tanggal 1 ditemukan, tanggal 8 ditangkap. Bagi saya seminggu tuh kalau kelas-kelas Polri ini ya, Kepolisian Republik Indonesia ini kelas 8 hari itu terlalu cepat. Canggih kita nih sebenarnya, tapi dalam hal penerapan berkas hukumnya bukan seperti itu, kan harus dijelaskan secara gamblang jadi bisa diterima. Makalah kasus ini seperti kasus ini kayak yang seperti di Indramayu ini sering berulang menggelitik atau membuat keresahan di masyarakat. Kenapa? Sekarang kan zamannya digital, masyarakat akan mencari di HP-nya itu. Nah, akhirnya mereka Nah itu Bang, satu itu saya kritiknya dalam hal apa itu baru satu. Tadi kedua masalah tindak kekerasan terhadap pelaku. Nah, saya ada 8 ini kesimpulan saya itu loh. Nah, untuk sementara saya 2 dulu. Satu kali itu sudah 1 jam. Oh ya nggak apa-apa Bang. Baru 2 ini Bang. Masih ada 6 lagi. Silakan yang lain. Oke. Saya tambahin dulu sedikit Mr. Z. Boleh. Ini kan perkara sudah sampai di pengadilan. Iya, itu yang kan? kita bicarakan ya. Nah, jadi kalau seolah-olah kita mau mengajari kepolisian sudah terlambat. Jadi maksud saya, semua itu sudah jelas.
bahwasanya polisi tidak menemukan alat bukti yang menunjuk langsung terhadap pelaku, maka mengejar pengakuan. Sehingga dipercepatlah proses itu karena ada tekanan dari masyarakat. Mengingat Ya. pembunuhan ini luar biasa. Hmm. Lalu kemudian terjadi pemberkasan, P21 dilimpahkan ke pengadilan. Hmm. Itu prinsipnya dulu. Kalau memang ada mal prosedur dalam penindakan atau terhadap penegakan hukum, ya memang kita akui sama-sama. Itu benar. Nah, jadi maksud saya, ketika kita membahas perkara ini sudah tersaji di persidangan dan menjadi fakta persidangan. Oke. Oke. Nah, salah satunya dicabutnya BAP tersebut. Nah, lalu kemudian ketika para tersangka atau para terdakwa ini mencabut BAP-nya, kita harus menyusun ulang nih. Karena otomatis itu menjadi bantahan tersendiri terhadap surat dakwaan. Hmm. Lalu kemudian dengan adanya bukti-bukti petunjuk yang diungkap oleh pengacara Tony, itu masih ceritanya pengacara Tony berdasarkan keterangan dari Ririn. Naik Bang Maksi. Tapi ya, dengan adanya bukti petunjuk itu seharusnya menggelitik kita semua. Oh, berarti ada pelaku lain nih. Di mana terjadi persesuaiannya? Tentu saja beban pembuktian ada di pengacara Tony nanti. Untuk memperkuat argumentasi si Ririn tersebut. Termasuk Prio ya. Makanya tadi saya bilang, tidak ada direct evidence-nya, maka polisi memutuskan untuk mengejar pengakuan. Kalau diperlambat, tekanan masyarakat akan tambah besar. Bang, CCTV itu ada berapa sih CCTV yang katanya dihilangin tuh? Kalau yang ditampilkan cuman di waktu dia datang doang, Bang. Yang menunjukkan si Ririn itu ada masuk ke rumah itu. Nah, sisanya? Sisanya nggak ada, sama yang dia keluar kan. Sisanya nggak ada. Makanya barang buktinya itu seharusnya kan DVR. Barang bukti itu seharusnya DVR. Di dalam DVR itu ada hard disk. Nah, kalau sudah dipotong, kemudian disajikan di persidangan, potongan itu didapat dari mana? Harusnya kan di dalam hard disk itu ada. Di waktu kejadian itu, dari pukul berapa sampai pukul berapa kan bisa. Harusnya utuh. Nah, tapi berdasarkan pengakuan ya saya pelakunya, kemudian dia di BAP, tanda tangan, sudah. Sekarang, walaupun ada korban, walaupun ada TKP, walaupun ada pelakunya, kalau pelakunya tidak mengakui, lalu kemudian tidak ada bukti yang secara spesifik atau direct menunjuk perbuatan itu dilakukan oleh pelaku, apa yang harus dilakukan penyidik? Pengembangan penyidikan. Kan begitu. CCTV yang dibilang ada Jokonya, CCTV yang mana, Bang? CCTV yang ada Jokonya. Yang Iya, dia berdiri kata katanya pengacara Tony. di toko bangunan. Itu katanya ada Joko situ ya? Nggak dengar aku malahan. Tidak membuktikan apa-apa, ada. Ada si Jokonya tapi nggak membuktikan apa-apa. Bukan Tidak Joko, membuktikan itu apa-apa. Maksudnya, Si maksudnya si Joko Anu, pernah ada nggak? Tapi gini, kalau Joko itu kan gelap tuh, seperti yang ada di VT saya itu gelap. Jadi kalau itu diakui Ririn sebagai Joko, karena bukan wajah Ririn, bukan apa namanya, bukan bentuk tubuhnya Ririn menyebut bahwa itu Joko, Pak, yang ditunjukkan. Nah, Ririn itu nggak bisa nggak bisa nyebut nama orang lain, nggak boleh begitu loh. Gitu. Jadi anggaplah itu Ririn. Padahal sejatinya ya CCTV itu Joko menurut Ririn. Ini kenapa ya aku nggak bisa naikkan orang ya?
Nah, Suruh itu gue multi aja masih misalnya. bimbang ya. Ya makanya ini kan, ini persoalannya adalah yang pertama, sedemikian lemah bukti tersebut, ya, sehingga tidak mampu menunjukkan bahwa Ririnlah pelakunya. Bang Mosi naik Bang Mosi, tinggal terima aja Bang Mosi, kayak biasanya. Nah, sekarang saksi mahkota itu kan Prio. Prio menyebut orang lain, bukan si Ririn. Nah, Bang, bantah nih Bang. Maksudnya bukan bantah, bikin narasi counternya. Kalau gue punya keyakinan, ini kan balik lagi kan, hakim itu kan memutuskan berdasarkan dua alat bukti dan plus keyakinan dia kan. Ya, Nah, anggaplah ini kita jadi pura-pura jadi hakim lah nih, misal aja. Karena keyakinan itu ya memang ada dalam jiwa kita sendiri. Nah, balik lagi. Kalau misalkan itu dia dibilang apa namanya? Ririn itu menyebutkan orang-orang lain itu, misalkan motifnya misalkan di motifnya gini. Dia memang sengaja diperintahkan sama Ririn untuk, karena gini, bisa jadi dia itu memang bisa jadi kemungkinan kan semua bisa jadi. ya, Dia memang diperintahkan sama si Ririn. Cuman dengan catatan gini kan orang namanya udah nyuruh ikut aja. Nah, ya. diatur strategi sedemikian rupa Biarin untuk aja. nggak apa-apa ini sebenarnya diatur strategi sedemikian rupa agar si Prio ini mau nih mengikuti apa kata si Ririn dengan jaminan dia satu, mungkin pertama nih otomatis ekonomi dong motifnya kan, nggak mau lah Ya, orang ya. ikut-ikutan kalau nggak mau. Oke, Oke. biarin. Yang kedua, memang itu caranya untuk meringankan si Prio. Oke. Oke. Nah, sudah Bang. Sudah. Pertama, saya harus bertanya, keyakinan abang dasarnya apa? Pasti gitu kan? Karena keyakinan hakim itu muncul dari persesuaian alat bukti, ya kan? Kalau ada dua alat bukti tapi tidak bersesuaian juga tidak akan mungkin menimbulkan keyakinan hakim. Hakim berpegang pada apa? Ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masuk akal ketika mereka berdua berkomplot nih. Udah lah, ntar gue yang ngaku, lu pokoknya begini, lu dukung kesaksian gue, ntar gue bayar lu sekian, pokoknya lu bebas, ntar gini, ya kan? Oke, kita amini itu, misalkan, ini contoh ya, misalkan. Berkomplotlah mereka berdua. Tapi kembali lagi, kesaksian mereka berdua tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang dibuktikan. Pembuktian. Makanya di sini tuh tidak ada persesuaiannya antara bukti